video berikutnya. Bye-bye! Hai hai hai, ketemu lagi dengan aku Gaby dan kakak-kakak Supervisor Learning and Development. Hai Brevers, bertemu lagi dengan kakak-kakak Supervisor LD. Halo kakak-kakak. Halo. Terima kasih ya waktunya. Udah kita ngobrol-ngobrol di week sebelumnya. Kita pengen ngelanjutin ngobrol lagi ya. Kemarin kita sempat bahas terkait goals yang pengen kakak-kakak capai di awal karir di dunia kontak center. Nah, sekarang aku pengen kepo lagi. Setelah kakak punya goals, pasti bikin plan dong ya. Aku mau A, B, C, D gitu ya. Nah, tapi plannya itu kakak-kakak bikinnya mengutamakan hard work atau smart work nih? Gimana tuh? Kita sharing ya, boleh dong dari Kak Ana. Oke, bener aja nih ya. Baiklah, pertanyaannya adalah tentang apa sih yang dilakukan, smart work atau hard work ya. Kalau dari aku, jujur dari awal jadi trainer yang dikerjakan itu adalah hard work. Karena banyak yang nggak diketahui tentang dunia kontak center, banyak yang nggak dimengerti terkait dengan lebih rinci tentang KPI itu apa dan yang lainnya. Otomatis harus belajar banyak nih, harus cari tahu lebih detail lagi apa yang dikejar, apa yang menjadi KPI seorang trainer. Kalau misalkan anaknya nggak bisa di-develop, harus seperti apa, harus melakukan apa. Jadi di awal tuh kerjanya hard work. Nah, sekarang itu udah, apalagi sudah sampai di posisi ini, jatuhnya lebih ke smart work, udah lebih kepada mendelegasikan siapa yang kira-kira yang under aku bisa mengerjakan satu pekerjaan, atau pekerjaan request dari klien harus aku kerjakan seperti apa. Begitu. Jadi di awal hard work, kalau sekarang sudah smart work sih. Sudah dilakukan pembagian, ini mengerjakannya seperti apa, sampai dengan jam berapa, targetnya kapan, gitu. Oke, terima kasih Kak Ana. Itu pilih hard work dulu di awal, kemudian baru di smart work-nya ya sekarang ya. Oke, kalau dari Kak Arul gimana tuh Kak Arul? Ya, langsung senyum merekah ya. Aduh, mikir juga akhirnya ya kan. Tadi gimana? Pilih hard work ataupun Smart work. smart Ya, untuk plan yang dalam Kak Arul ya. Oke, kalau dibilang sih nggak bisa. Kalau aku sih nggak bisa memilih ya, mana yang harus dulu, mana yang enggak. Karena yang gue pahamin pada saat kita masuk ke dunia kerja secara profesional ya, kita harus siap dengan segala sesuatunya. Namun untuk melakukan plan-plan selama ini yang aku lakukan adalah balance sih. Ada memang part yang harus menggunakan hard work-nya ya kan, atau juga ada juga beberapa part kita harus sedikit cerdik lah, kalau gue bilang bukan pintar-pintar banget ya, cuman sedikit cerdik lah untuk melihat situasi dan kondisi peluangnya. Karena kan balik lagi beda-beda ya. Mungkin kalau kita menghadapin teman-teman yang memang butuh effort kayak tadi BIU ataupun report-report, kan memang harus lembur harus kerja keras banget ya kan, harus pulang jam berapa, berangkat jam berapa, bahkan nggak pulang, nggak tahu jam pulangnya ya kan, yang tadinya harusnya pulang jam 6 bisa aja molor ya kan. Tapi balik lagi, ada juga yang beberapa part kita juga bisa melibatkan teman-teman yang lain atau tim yang lain ya kan, ya walaupun itu memang plannya kita, tapi kan plannya kita pun kan berdampak ke semuanya kan. Nah itu sih kita bisa melibatkan ke semuanya, jadi ya harus bisa berkolaborasi dengan semua hal sih kalau aku. Jadi nggak bisa dipilih mana dulu, tapi dikombin. Itu guys, selama ini kalau aku tipikalnya yang dikombin, baik hardnya ataupun smartnya harus sejalan, nggak bisa salah satu. Nggak bisa salah satu. Tambahan Jadi, satu sih sebenarnya ya, ya gimana sebenarnya Kak tambahan tambahannya? satu sih yang lebih lebih ini sih, kerja secara ikhlas sih, karena itu kan jalurnya jalur langit ya.
Yap. Kalau kita kerja keras doang, cuman pinter doang, tapi nggak ada jalur langitnya sih, ya mungkin bisa sukses, tapi kayaknya suksesnya tuh kurang kerasa, atau suksesnya sih bisa aja, tapi kayak nggak ada rasanya dan Feel-nya hambar nggak sih. ada ya. Betul. Oke, jadi ada Satu part sih tambahin itu harusnya. yang memang membutuhkan hard work, ada part yang memang membutuhkan smart work ya kalau dari Bang Arul ya. Betul. Ya, Oke. ditambahin ikhlasnya. Apa berarti kalau ikhlas apa sih jadinya? Apa ya ikhlas ya? Dari hati pokoknya harusnya ya. Kerja secara ikhlas gitu loh. Oke, terima kasih Bang Arul. Oke. Kalau dari Bu Manja. Aku ya Bu Manja. Tahu nggak aku bilang apa? Aduh, gitu Loh, bukan aku. kirain aku gitu. Udah kelihatan dari mukanya dia langsung, hah? Ya Bu Manja kagetan beneran loh dari kemarin. Ya ampun. Oke, kalau ditanya tentang hard work, smart work gitu ya. Tapi tahu dulu nggak Gap arti hard work sama smart work? Nanti yang nonton nggak tahu nih maksudnya apa ya. Apa ya artinya ya? Boleh dong jelasin Bu Manja. Oke, kalau gitu aku cari Google ya. Gimana Iya. gimana? Oke, kalau dari Hard work itu kerja berat-berat, Bu Manja. iya kan, Ya kerja angkat-angkat keras gitu ya. Oh, Iya. oh gini ya, angkat-angkat itu tuh hard work ya. Ya, kalau hard work sama smart work sendiri tuh sebenarnya kalau dari aku sendiri sebenarnya kedua-duanya tuh tetap digunakan sama kayak si Arul tadi ya. Jadi kadang kita pakai hard work, kadang kita pakai smart work, karena kalau udah di level SPV ini untuk smart work itu adalah sesuatu yang strategi kan, kita harus mikirin strategi ke depannya. Oh, sekarang findingnya banyak ini nih, oke strategi apa nih yang mau kita lakukan, yang kayak gitu kan. Jadi ada beberapa plan-plan yang udah kita tulis dulu atau kita lakukan TNA dulu, terus kita dari smart work itu kita bisa nih delegasikan juga ke tim gitu untuk melakukan A, B, C, D, E. Akhirnya apa tuh yang kita lakukan ya? Hard work tadi gitu ya. Dari smart work lari ke hard work biar dapat nih tujuannya. Itu sih kalau aku. Oke, tetap pakai dua-duanya ya, Bu Manja ya. Harus ada part juga seperti Bang Arul tadi, part yang harus pakai hard work dan juga part yang harus menggunakan smart work. Yang terakhir Ibu Eni yuk. Kalau menurut Bu Eni, waktu Bu Eni bikin plan kemarin, pakainya yang mana duluan ya? Oke, kemarin kalau kita udah bahas terkait dengan goals-nya ya, sebenarnya kan nggak di antar kita tuh nggak ada yang settingin goals-nya mau ke arah mana gitu. Dan kalau pertanyaannya mengacu pada goals tersebut gitu, melakukan hard work atau smart work, kalau aku kayaknya yang pertama lebih ke hard sih sama kayak anak, karena kan pada saat terjun ke sebelumnya jadi QA staff dulu, terus jadi TLQA, kemudian jadi SPV, itu kan kita dan mungkin yang lainnya juga ya, kayak belum tahu lapangan nih, ini harus ngelakuin apa dulu, harus apa yang di monitoring kah, atau apa yang harus di sampling kah, terus nanti create action plan untuk development program itu seperti apa, itu tuh kan nggak ada yang tahu. Jadi lebih ke hard work sih, karena harus lihat bedah lapangan lah intinya, bedah lapangan dulu dan segala macam. Ketika sudah tahu lapangan gitu, ketika ada misalnya ada defect atau ada performance yang turun, nah kita udah tahu tuh kita harus ngapain. Nah itu bisa dipakai yang smart work. Kalau aku gitu sih, Bu Gep. Jadi kalau di awal-awal tuh pasti kerjanya sulit, yang sulitnya dulu sih. Baru kalau udah tahu medannya kayak gimana, kita bisa pakai yang smart work gitu. Oke, dapat inspirasi banyak ya. Gimana teman-teman nantinya kalau misalnya sudah punya goals, kemudian create plan, itu akan menggunakan hard work yang seperti apa, menggunakan smart work yang seperti apa. Wah, makasih banget ya kakak-kakak SPV aku ya. Terima kasih banget waktunya udah sharing sama kita. Nextnya kita nanti bakal ngobrol lagi ya buat cerita-cerita lagi perjalanan kakak-kakak di sini di dunia kontak center yang kita cintai bersama ini. Kalau gitu, terima kasih kakak-kakak. Dadah.
Dadah. Makasih.